Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok B5 dengan anggota yang pertama M. Arif Masum dengan NIM 2005 541056. Selanjutnya Ihsan Muhabil dengan NIM 2005 541057. Selanjutnya yaitu Sari Lubis dengan NIM 2005 541058 dan saya sendiri Niwayan Cantika Maharani dengan NIM 2005 541059. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai praktikum pengolahan sinyal digital, perencanaan filter low pass digital IIR Butterworth. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu kasus, kedua penyelesaian kasus, yang ketiga dasar teori, yang keempat modifikasi program MATLAB, yang kelima hasil sinyal keluaran, yang keenam analisis data keluaran, dan kesimpulan. Yang pertama kasus. Filter low pass digital IIR Butterworth yang direncanakan adalah filter yang dapat meloloskan sinyal dengan frekuensi 100 Hz dari sinyal kompleks, yaitu XT sama dengan sin 2P 100T ditambah sin 2P 3000T. Filter yang direncanakan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi passband monoton turun dan teredam 3 desibel pada frekuensi 500 Hz. Yang kedua, pada frekuensi 1000 Hz, sinyal diredam sebesar 10 desibel. Dan filter bekerja pada frekuensi sampling, yaitu 1000 kHz. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan terkait dengan grafik keluaran dari permasalahan tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Kita masuk ke PowerPoint-nya terlebih dahulu. Oke, di sini terdapat grafik keluaran sinyal, di mana dalam domain frekuensi seperti yang ditunjukkan dalam gambar 15, terdapat sinyal lain pada frekuensi sekitar 0,6 V-radian atau pada frekuensi sekitar 3000 Hz dalam gambar 15 berikut. Pada frekuensi 3000 Hz terdapat distorsi. Sehingga dalam domain waktu seperti yang ditunjukkan pada gambar 17 ini, sinyal yang dihasilkan terdistorsi akibat adanya komponen sinyal lain. Pada waktu 0,6 terjadi distorsi. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Terdapat penyelesaian kasus yang bisa Anda dapatkan pada kasus berikut, yaitu buka software MATLAB yang telah disiapkan sebelumnya, lalu masukkan komen pada MATLAB sesuai dengan modul yang telah diberikan, lalu sebelumnya masukkanlah terlebih dahulu nilai frekuensi yang akan digunakan. Nilai frekuensi yang akan digunakan ini ada frekuensi passband monoton turun dan teredam 3 desibel pada frekuensi 500 Hz. Terus pada frekuensi 1000 Hz, sinyal diredam sebesar 10 desibel. Lalu filter bekerja pada frekuensi sampling 1000 kHz. Nah, ketika Anda menjalankan simulasi pada software yang digunakan, maka MATLAB akan menampilkan hasil grafik dari komen yang telah dimasukkan. Isilah tabel tersebut dengan hasil dari simulasi yang ada. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya kita masuk ke dasar teori. Oke, yang kita bahas ini adalah mengenai filter, yang mana filter ini didefinisikan sebagai satu sistem yang respon frekuensinya hanya mengambil nilai yang signifikansinya dalam range frekuensi tertentu. Nah, berdasarkan panjang deret respon input filter atau H dalam kurung N, terdapat dua jenis atau tipe filter, yaitu filter IIR atau Infinite Impulse Response, dan satu lagi yaitu adalah filter FIR atau Finite Impulse Response. Nah, pada filter IIR ini itu dia filter yang memiliki panjang deretan atau H dalam kurung N. Nah, N ini dia tak terbatas, sedangkan filter FIR itu memiliki panjang deretan yang terbatas. Oke,
Oleh karena filter IIR ini memiliki respon impuls dengan durasi yang tak terbatas, sehingga dapat disesuaikan dengan filter analog. Nah, oleh karena itu, teknik dasar desain filter dalam mengubah filter dari analog yang telah dikenal menjadi filter digital. Untuk itu kita menggunakan pemetaan bernilai kompleks. Untuk teknik dasar yang digunakan itu disebut transformasi A to D atau analog to digital. Dalam perencanaan filter low pass filter digital IIR yang memakai MATLAB ini, kita akan memakai salah satu metode yang dari beberapa metode yang ada, yaitu metode transformasi bilinear dengan pendekatan filter analog, yaitu Butterworth. Oke, dasar teori kita masuk pertama ke filter digital IIR. Berdasarkan hubungan antara deretan input X dengan deretan output Y. Nah, filter digital IIR ini termasuk rekursif. Nah, rekursif di sini itu artinya filter yang outputnya itu ditentukan dari input dan output sebelumnya. Kemudian filter IIR ini diwakili dengan persamaan dengan sebagai berikut. Nah, kemudian filter digital yang diwakili dengan simbol H dalam kurung Z, itu dia merupakan suatu algoritma yang menghasilkan sederetan output dari beberapa input, dikenali juga dengan fungsi transfer filter digital dalam domain Z. Fungsi transfer filter digital IIR dalam domain Z ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Oke, poin kedua yaitu kita masuk ke karakteristik dari filter IIR itu sendiri. Nah, yang pertama, respon magnitudo kuadrat atau magnitudo squared response itu dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Kemudian setelah itu ada juga respon fasa. Nah, untuk respon fasa ini dapat dinyatakan menggunakan persamaan sebagai berikut. Kemudian berikutnya kita masuk ke filter analog Butterworth. Nah, untuk persamaannya filter analog Butterworth itu adalah sebagai berikut. Kemudian untuk respon magnitudo kuadrat untuk filter Butterworth yang ditunjukkan pada gambar 4.1. Untuk beberapa nilai A yang berbeda memiliki sifat-sifat dengan spesifikasi sebagai berikut. Poin berikutnya kita masuk ke transformasi bilinear. Nah, transformasi bilinear ini dalam desain filter digital IIR untuk melakukan transformasi dari fungsi transfer nilai analog ke desain HA dan kurung S ke fungsi transfer digital dengan desain H dalam kurung S itu dikarakteristikan oleh parameter S dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk hasil sinyal keluaran pada percobaan praktikum kali ini. Di sini terdapat dua gambar, di mana gambar pertama merupakan gambar grafik spektrum signal output analog YF, dan untuk gambar sebelah kanan ini merupakan gambar grafik spektrum signal output analog YEJW. Untuk analisis hasil data percobaan kali ini, berdasarkan pada petunjuk Law Pass Butterworth, pada rancangan sebelumnya, kami mengubah frekuensi samplingnya menjadi lebih besar, karena dari frekuensi sampling sebelumnya yaitu 10 kHz yang telah disarankan oleh modul, yaitu untuk membuat band transisinya agar menjadi lebih sempit. Dan untuk band transisi itu sendiri merupakan selisih dari magnitud respon filter digital atau omega 1 dikurang omega 2, di mana omega itu mempunyai rumus terdapat pada layar, di mana omega 1 sama dengan 2V F1 dibagi Fs
Dan untuk omega 2 yaitu 2V F2 dibagi Fs. Sehingga berdasarkan rumus ini didapatkan bahwa frekuensi sampling itu sangat berpengaruh terhadap lebar band transisi. Karena semakin besar frekuensi samplingnya, maka semakin sempit pula band transisinya. Sehingga berdasarkan sinyal keluaran itu didapatkan dua hal. Untuk hal pertama yaitu dalam domain frekuensi yang ditunjukkan pada gambar grafik spektrum sinyal output analog JF sudah tidak terdapat lagi sinyal lain pada frekuensi. Sangat berbeda pada hasil sinyal keluaran percobaan yang pertama, masih terdapat sinyal lainnya yang mengganggu sinyal keluaran. Namun pada kali ini sudah tidak terdapat lagi. Begitu halnya untuk frekuensi grafik sinyal spektrum keluaran discrete YEJW juga sudah tidak terdapat sinyal lainnya pada frekuensi. Dan untuk hal yang kedua itu, dalam domain waktu grafik spektrum sinyal keluaran discrete YEJW, sinyal yang dihasilkan tidak terjadinya gangguan akibat tidak adanya komponen sinyal lain yang terganggu. Sehingga berdasarkan pada permasalahan percobaan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa dengan mengubah frekuensi samplingnya menjadi lebih besar, dapat menghilangkan permasalahan kasus pada modul, yaitu dapat menghilangkan sinyal lain pada filter low pass digital IIR Butterworth dikarenakan frekuensi sampling sangat berpengaruh terhadap lebar band transisinya. Sehingga semakin besar frekuensi samplingnya, maka semakin sempit band transisinya. Dan kemungkinan untuk terjadinya gangguan itu akibat sinyal lain juga semakin kecil.